Pernah bertanya-tanya mengapa Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu istimewa? Setiap tanggal 12 Rabiul Awal, umat Islam di seluruh dunia memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hari penuh kebahagiaan bagi seluruh alam semesta. Hari kelahiran junjungan alam, pembawa rahmat bagi seluruh makhluk. Peringatan ini untuk menunjukkan rasa cinta dan hormat kepada beliau. Namun, adakah yang tahu mengapa hanya maulid untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama menempatkan maulid hanya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar adab tetap terjaga. Bagi umat biasa, hanya ada peringatan hari wafatnya yang dikenal sebagai haul. Sehingga kita tetap bisa menghormati dan mengenang mereka. Jangan lupa untuk selalu menghadapi peringatan ini dengan hati yang bersih. Suka dengan informasi ini? Yuk kita bahas lebih lanjut. Rasulullah, tauladan sempurna. Oleh Samsul Nizar, Guru Besar STAN Bengkalis. Sejarawan berbeda pendapat terhadap sosok pertama yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berpendapat Raja Mudhafar Abu Said, versi Imam Asy'udhi, prakarsa Ubaid al-Mahdi pada dinasti Fatimiyah, versi Syekh Hasan As-Sandubi, atau Sultan Nuruddin Zanki, versi Syekh Buhid al-Mudhi. Terlepas dari perbedaan yang ada, momentum peringatan Maulid Nabi memiliki makna agar umat mengingat dan mentauladani seluruh aspek kehidupan Rasulullah secara totalitas. Menurut penulis, ketika manusia menggunakan kata contoh dan tauladan pada sosok tertentu, maka perlu ditempatkan secara tepat. Sebab, kata contoh berarti meniru, kan, mencontoh, menuruti, merupakan tiruan, atau membeo. Aspek yang dicontoh kalanya positif, tapi kalanya negatif. Kata contoh bersifat temporer, sesuai kepentingan, dan terbatas. Sementara kata tauladan berarti sesuatu yang baik dan patut ditiru, sifat, kata, perilaku, atau perbuatan. Tauladan sifatnya konsisten, abadi, terjaga, komprehensif, dan bernilai ibadah. Dalam ajaran Islam, sosok tauladan yang memiliki akhlak yang sempurna hanya ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran Surat Al-Qalam 4. Merujuk pada makna kata di atas, maka penggunaan kata contoh dan kata tauladan perlu ditempatkan pada sosok yang tepat, bukan serampangan. Pada sesama makhluk, kata contoh lebih tepat digunakan, bukan kata tauladan. Sebab, sosok makhluk mengalami ketidaksempurnaan dan sifatnya temporer. Pada dirinya masih terdapat aib, kekurangan, yang tertutupi atau sengaja ditutupi. Dalam kajian sufistik, Allah menciptakan Nur Muhammad sebagai ciptaan awal. Dari sini, diciptakannya seluruh makhluk. Hal ini diperkuat penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama kali diciptakannya. Dari Nur Muhammad diciptakan seluruh alam semesta. Untuk itu, tak mungkin ada yang melebihi cahaya, kesempurnaan, dan ketauladanan Nabi Muhammad. Sosok hambanya yang sempurna dan tak bisa dibandingkan dengan makhluk apapun. Andai ada yang membandingkannya, maka jelas telah tersesat. Sebab, alam dan isinya diciptakannya karena Muhammad. Hal ini dinyatakan Allah melalui hadis qudsi, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini, Har. Al-Hakim dan Baihaqi. Demikian kesempurnaan dan ketauladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada ketauladanan yang sempurna kecuali pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, ketauladanan yang patut diambil oleh seluruh alam hanya pada dirinya,
bukan pada selain dirinya. Sebab, eksistensi Nabi Muhammad bagaikan cahaya di atas cahaya. Ungkapan ini akibat keterbatasan kata yang dimiliki manusia untuk menggambarkan sosok Rasulullah. Padahal, cahayanya melampaui cahaya yang ada. Sebab, cahaya yang ada tercipta melalui Nur Muhammad. Dalam ilmu matik, sebuah kesia-siaan bila menjadikan cahaya sebatang lilin di tengah terik sinar matahari. Penulis sadar tak akan pernah mampu menjelaskan secara utuh ketauladanan Rasulullah yang begitu sempurna. Bagaikan tak akan pernah mampu menghitung dan menyebutkan nama-nama bintang yang ada di angkasa. Hanya saja dalam keterbatasan yang ada, penulis berupaya menampilkan beberapa pembuktian atas ketauladanan Nabi Muhammad SAW, antara lain. Pertama, dimensi ketauladanan yang tak bertepi dan tak pernah kering. Wajar bila secara objektif, Michael Haji Hart, seorang astrofisikawan Yahudi Amerika, menempatkan Nabi Muhammad SAW pada urutan pertama sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia. Hal ini dinyatakannya dalam buku The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History. Padahal, ia bukan seorang Muslim, tapi kagum pada sosok Nabi Muhammad SAW. Sosok tauladan sejati yang tak ternilai. Sementara aneh bila umat Islam justru kagum pada sosok lain yang ditemui. Adapun alasan Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW pada urutan teratas dari 100 sosok yang pantas ditauladani dan berpengaruh dunia antara lain. 1. Ia tidak terlibat dalam tindakan penyimpangan sosial pada masa jahiliyah, berbohong, menipu, berzina, menyembah berhala, arogan, mabuk, berjudi, memfitnah, sombong, zalim, khianat, dan lainnya. Bahkan, sejak kecil Nabi Muhammad telah menunjukkan akhlak mulia, al-amin, dan tak pernah berubah sampai akhir hayatnya. 2. Ia berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai nabi dan khalifah tanpa celah. 3. Ia mampu membawa Arab dari wilayah yang terbelakang sampai menjadi wilayah yang berperadaban dan membangun keimanan yang kokoh. 4. Ia bertanggung jawab terhadap teologi Islam, baik prinsip, akidah maupun akhlaknya. 5. Ia sosok hamba Allah yang tetap terpelihara kemuliaan dan cemerlang namanya sampai akhir zaman. Alasan Hart di atas hanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW, sosok yang patut dijadikan tauladan. Karakter yang terpelihara ini tak pernah dimiliki manusia manapun jua. Kedua, sosok kepala keluarga yang romantis dan pemimpin yang tegas. Rasulullah SAW menjadikan dirinya sebagai tauladan berkualitas, bukan karakter sesaat untuk kepentingan rating elektabilitas. Ketika pakaiannya sobek, Rasulullah menjahitnya sendiri. Ia memanggil istrinya dengan panggilan mesra nan menyejukkan, serta ikut bermain dan bercanda bersama cucunya, Hasan dan Hussein. Sebagai sosok pemimpin, khalifah, ia hadirkan kepastian hukum yang adil. Semua dilakukan tanpa melihat ikatan darah, apalagi strata sosialnya. Bahkan, ketegasannya sama meski terhadap anak kandungnya sendiri. Hal ini dinyatakan dalam sabdanya, "Ya wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia, memiliki kedudukan, di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan, tidak dihukum. Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya." Bukhari dan Muslim. Sungguh, hadis yang begitu jelas, namun pada tataran realita, umat justru acap kali mengingkari. Ketauladanan mana lagi yang ingin dicari, padahal sudah nyata di depan mata.
sosok ketauladanan yang hanya ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, sosok ulama yang menyejukkan, tapi tegas pada kemungkaran. Ia tegas terhadap kekufuran dan lembut pada sesama. Quran Surat Al-Fath 29. Beliau sosok hamba yang tak silau kekayaan. Sementara manusia hanya mampu, zahir, menolak kemewahan yang terbatas. Tapi, Rasulullah menolak tawaran harta tanpa batas. Hal ini dinyatakan dalam sabdanya. Rabbku telah menawarkan kepadaku untuk mengubah bukit-bukit di Makkah menjadi emas. Tetapi aku menadahkan tangan kepadanya, sambil berkata, "Ya Allah, aku lebih suka sehari kenyang dan lapar pada hari berikutnya agar aku dapat mengingat MU apabila sedang lapar, dan memuji MU serta mensyukuri nikmat MU apabila kenyang." H.R. Tirmidzi. Sungguh, sosok manusia pilihan yang begitu mulia. Hadir pada pemilik jiwa yang suci dan hambanya yang sempurna. Alangkah bangga manusia yang menjadi umatnya. Untuk itu, wajar bila Nabi Musa as berharap menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur, Juz 3. Beliau mengutip riwayat Ibnu Qatadah tentang kekaguman Nabi Musa terhadap keutamaan umat Muhammad yang tertulis dalam Taurat. Akhirnya, Nabi Musa bermohon, "Ya Allah, kalau demikian, jadikanlah aku sebagai umat Muhammad." Keinginan Nabi Musa agar menjadi umat Nabi Muhammad karena bisa langsung bertemu fisik dengan nur asal penciptaan alam ini. Bahkan, umatnya memperoleh keistimewaan melalui syafaat yang diberikannya. Sungguh keistimewaan yang tak dimiliki oleh nabi dan rasul lainnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok sempurna yang tak pernah minta dilayani, tapi selalu melayani bahkan terhadap musuhnya. Hal ini dijelaskan atas sikap Nabi Muhammad yang menyuapi makan pengemis Yahudi yang buta dan sangat membenci Rasulullah. Meski setiap beliau menyuapi, si Yahudi selalu menghina dan menghujatnya, tapi beliau tetap menyuapinya dengan kelembutan. Si Yahudi tak tahu jika sosok yang dihina adalah orang yang sedang menyuapinya dengan lembut. Si Yahudi baru sadar tatkala Abu Bakar menggantikan Rasulullah untuk menyuapi si Yahudi tersebut. Begitu ia tahu, si Yahudi menangis dan mengucapkan syahadatain. Sungguh, Rasulullah merupakan sosok lembut tanpa pandang status. Satu-satunya sosok yang pantas ditauladani. Sementara selain Rasulullah hanya pantas bila sekedar dijadikan contoh, bukan untuk ditauladani. Keempat, pemilik kesempurnaan sifat utama, sidik, benar, amanah, dipercaya, taplik, menyampaikan, dan fathonah, cerdas. Semua sifat ini telah ada sejak Rasulullah kecil dan terpelihara sampai beliau wafat. Sementara, manusia tak ada yang memiliki kesempurnaan semua sifat tersebut sejak kecil sampai wafat. Meski tampil mulia, tapi masih menyisakan sisi kelam pada masa lalu. Atau mungkin sebaliknya. Kelima, hati yang lembut, tawadhu, dan dermawan. Kecintaan Nabi Muhammad terlihat dari sifat-sifatnya yang sangat mulia. Ia dikenal lemah lembut terhadap para sahabatnya, memaafkan semua manusia yang memohon ampunannya. Kelembutan hati Rasulullah tercermin dari hadis dari Aisyah, bahwa Abu Abdillah Al-Jadali radhiyallahu berkata, saya berkata kepada Aisyah, bagaimana sikap Nabi terhadap keluarganya? Aisyah menjawab, dia adalah orang yang paling terpuji. Rasulullah tidak pernah bersikap dengan buruk, kasar atau berteriak di tengah pasar. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia memaafkan dan memaafkan hal-hal buruk yang ditujukan kepadanya secara pribadi. Imam Ahmad. Kedermawanan Rasulullah
tak ada tandingannya. Bahkan, meski beliau sedang kesusahan. Lihat bekas batu yang dililit untuk mengganjal perutnya. Semua tercatat jelas dalam berbagai hadis yang diriwayatkan oleh ulama yang mulia. Rasulullah tak pernah berpangku tangan. Beliau berusaha tanpa fasilitas. Semua kemuliaannya tak ada yang bisa membantah. Semua dilakukan bukan untuk menaikkan elektabilitas semu, sebagaimana dilakukan segelintir manusia. Segelintirnya tampil sebagai pribadi yang dinilai tak menerima pemberian, tapi tak pula pernah memberi, dermawan. Hidup tanpa usaha, mandiri, sebab hidupnya telah ada yang mencukupi dan semua sudah difasilitasi. Sosok yang demikian hanya bisa dicontoh, sisi positifnya, tapi bukan untuk ditauladani. Keenam, kehadirannya pemberi syafaat, pertolongan, pada umat dan alam semesta, bukan justru meninggalkan mudarat bagi peradaban generasi selanjutnya. Hal ini dijanjikan Rasulullah melalui sabdanya, "Telah datang kepadaku malaikat dari sisi Tuhanku Azza wa Jalla, lalu memberikan pilihan kepadaku, antara separuh umatku akan dimasukkan surga atau syafaat. Maka aku memilih syafaat, dan syafaat ini untuk orang yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun." Har. Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Bila kepedulian manusia hanya ketika ada kepentingan atau mampu hadir selama hidupnya, tapi kepedulian dan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya tanpa batas waktu. Begitu mulia pemilik ketauladanan hakiki. Bahkan, Allah sampaikan melalui firman-Nya, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Quran Surat Al-Ahzab 21. Begitu jelas Allah menyampaikan kepribadian Nabi Muhammad agar umat mentauladaninya. Kehadirannya sebagai utusan Allah yang berbalut akhlak mulia yang senantiasa terjaga. Hal ini dinyatakan dalam sabdanya, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Har. Al-Baihaqi. Bila masih juga mencari sosok lain yang perlu ditauladani, mungkin si pencari merupakan sosok yang diulang sebanyak 31 kali dalam Quran Surat Ar-Rahman, "Maka nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan?" Untuk itu, Allah mengingatkan manusia agar bijak dalam bersikap dan menetapkan sosok yang patut ditauladani. Hal ini sesuai firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." Quran Surat Al-Hujurat 6. Ayat di atas mengingatkan manusia sepanjang masa, terutama generasi akhir zaman. Informasi begitu cepat tanpa terbendung. Jangan berperilaku menyesatkan, sumber fitnah, dan melakukan kezaliman. Sosok bijaksana sangat diperlukan, baik dalam menentukan sikap atau bersikap atas informasi yang ada.